Barcelona memulai musim La Liga tanpa kekalahan, namun pelatih Hansi Flick belum puas karena belum menemukan starting 11 yang konsisten. Kepergian Inigo Martinez ke Al Nassr merusak rencana pertahanan yang telah disusun sejak pramusim, sementara Andreas Christensen yang diperkirakan hengkang justru bertahan, menyebabkan ketidakseimbangan. Upaya mendatangkan bek baru juga gagal, membuat lini belakang kehilangan sosok dominan. Di lini tengah, Frenkie de Jong dan Pedri masih menjadi andalan, tapi kesulitan tampil dominan saat melawan Rayo, sehingga serangan buntu. Sektor serangan juga belum stabil dengan rotasi pemain di posisi gelandang serang dan tumpulnya lini depan. Ferran Torres tampil tajam, sedangkan Lewandowski belum kembali ke performa terbaik pasca cedera. Real Madrid dikenal sebagai klub yang cermat dalam memanfaatkan peluang di bursa transfer. Meskipun jendela transfer musim panas telah ditutup, mereka tetap aktif memantau pemain-pemain yang berpotensi direkrut pada musim berikutnya. Salah satu nama yang masuk radar adalah Ibrahima Konate. Bek asal Prancis tersebut sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu, meski kepindahan itu belum terwujud. Kini, kesempatan Real Madrid semakin besar karena kontrak Konate dengan Liverpool akan habis di akhir musim ini, yang berarti ia bisa bergabung secara gratis. Tanda-tanda kepergiannya juga tampak dari aktivitas Liverpool di pasar transfer, di mana mereka dikabarkan sedang mengincar Marc Guehi dari Crystal Palace. Menurut laporan dari Defensa Sentral, langkah ini bisa mengancam posisi Konate karena kehadiran Guehi berpotensi menggeser Konate dari peran sebagai starter utama. Manchester United telah resmi mengumumkan kedatangan rekrutan terakhir mereka di bursa transfer musim panas, yakni Sean Lemons. Penjaga gawang muda asal Belgia ini direkrut untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di posisi kiper. Laman sendiri tak bisa menyembunyikan rasa gembira dan bangganya setelah diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Setan Merah. Meski semangat Lemons sangat besar, muncul pertanyaan dari para fans mengenai kemungkinan dirinya langsung dipercaya sebagai starter. Terlebih karena performa Andre Onana dan Altay Bayindir kurang memuaskan di awal musim. Gary Neville, salah satu legenda klub, memberikan gambaran realistis terkait situasi tersebut. Berdasarkan informasi dari orang dalam klub, Lamens saat ini dipersiapkan sebagai kiper pelapis atau pilihan kedua. Neville mengungkapkan hal ini setelah berbincang dengan sejumlah pihak internal Manchester United pada pekan lalu. 20 tahun silam, Real Madrid memulai era Galacticos pertama mereka. Kehadiran Figo, Zidane, Ronaldo, dan Beckham di Santiago Bernabeu menjadikan sepak bola lebih dari sekadar pertandingan. Pada fase kedua, Madrid meningkatkan ambisinya dengan mendatangkan Cristiano Ronaldo, Kaká, dan Karim Benzema, menjadikan transfer pemain sebagai bagian dari strategi membangun identitas global. Meskipun menuai kontroversi karena trofi tak selalu datang seiring, kekuatan mereka dan daya tarik komersial mereka justru makin meluas. Kini di musim panas 2025, Liverpool yang selama ini dikenal dengan pendekatan transfer yang disiplin dan efisien, memilih jalur berbeda. Mereka beralih ke mode glamor. Belanja besar merekrut pemain-pemain ternama. Meski bukan tiruan langsung proyek Madrid, pendekatannya terasa serupa, membentuk tim bertabur bintang demi menembus batas-batas prestasi baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Galatasaray tengah membangun mimpi besar untuk membawa pulang Hakan Çalhanoğlu ke tanah kelahirannya. Gelandang milik Inter Milan itu menjadi incaran utama klub di akhir periode transfer. Walau prosesnya tidak mudah, negosiasi antara kedua pihak masih terus berlangsung. Galatasaray sendiri belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur dalam waktu dekat. Menurut jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg, klub Turki tersebut memiliki tekad kuat untuk mewujudkan transfer ini. Mereka menilai situasi ini sebagai peluang langka yang wajib dimaksimalkan. Keuntungan Galatasaray di transfer ini terletak pada perbedaan jadwal transfer. Bursa Liga Super Turki berlangsung lebih lama dibandingkan liga-liga besar Eropa. Jendela transfer di Turki baru akan resmi ditutup pada 12 September 2025, memberi Galatasaray hampir 2 minggu tambahan untuk melanjutkan negosiasi. Manchester City kembali harus menerima kekalahan saat bertamu ke markas Brighton dengan skor akhir 1-2. Kekalahan ini membuat tim asuhan Pep Guardiola tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara. Sejauh ini, The Citizens baru mencatatkan 1 kemenangan dan mengoleksi 3 poin di musim Premier League 2025-2026.
Meski penampilan City banyak menuai kritik tajam sejak musim lalu, Guardiola tetap kukuh pada gaya bermainnya. Ia menegaskan bahwa filosofi permainannya adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dan menjadi alasan utama di balik kesuksesannya selama ini. Pelatih asal Spanyol itu juga menilai timnya kerap tampil dominan di awal laga, meskipun sering kesulitan menjaga ritme permainan setelah kebobolan. Awal musim La Liga kali ini membawa situasi tak biasa bagi Robert Lewandowski. Penyerang Gaik asal Polandia itu baru tampil selama total 26 menit dalam 2 pertandingan Barcelona. Ia hanya bermain 14 menit saat Barcelona menang atas Levante di pekan kedua, dan kemudian turun selama 12 menit saat menghadapi Rayo Vallecano. Minimnya waktu bermain ini memicu pertanyaan dari para penggemar. Bagaimana bisa pemain sekelas Lewandowski belum juga tampil sebagai starter? Ketidakhadirannya di laga pertama kontra Mallorca disebabkan oleh cedera. Karena itu, pelatih Hansi Flick memilih untuk secara bertahap mengembalikannya ke lapangan lewat peran sebagai pemain pengganti. Meski begitu, Lewandowski tidak mempermasalahkan situasi tersebut. Jangan membohongi diri sendiri, saya memang cedera 2 minggu, tapi musim ini baru dimulai dan masih sangat panjang, ujarnya kepada Mundo Deportivo. Ditunjuk sebagai pengganti Xabi Alonso pada Juni lalu, masa jabatan Erik ten Hag di Bayer Leverkusen berakhir singkat, hanya bertahan selama 3 bulan. Ia mengalami awal yang sulit di Bundesliga, hanya mampu mencatat 1 kemenangan di ajang DFB Pokal. Tak hanya soal hasil buruk, Ten Hag juga dinilai gagal membangun chemistry dengan sejumlah pemain baru yang masuk ke skuad. Pemecatannya yang mendadak membuatnya terkejut. Ia merasa tidak diberi cukup waktu untuk membentuk tim, terutama setelah banyak perubahan di skuad Leverkusen. Setelah resmi diberhentikan, Ten Hag mencatatkan diri sebagai pelatih tercepat yang dipecat dalam sejarah Bundesliga. Keputusan Bayer Leverkusen ini benar-benar mengejutkan saya. Belum pernah ada pelatih yang dipecat ketika liga baru berjalan 2 pekan, ujarnya dikutip dari The Athletic. Manchester United melakukan aksi cuci gudang besar-besaran di hari terakhir bursa transfer musim panas. Klub asal Inggris tersebut akhirnya secara resmi melepas 2 rekrutan termahal mereka dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Anthony dan Rasmus Højlund. Namun, langkah perombakan skuad ini harus dibayar dengan sangat mahal oleh kubu setan merah. Total kerugian dari penjualan kedua pemain tersebut dilaporkan mencapai angka yang luar biasa fantastis, yakni 92 juta pound, atau setara dengan sekitar 2 triliun rupiah. Kerugian ini menjadi sorotan tajam dari para pengamat dan pendukung, mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan kedua pemain tersebut sebelumnya. Trent Alexander-Arnold tengah menjalani fase tersulit dalam karir profesionalnya. Setelah mengabdikan diri selama 21 tahun di Liverpool, ia mengambil keputusan berani untuk pindah ke Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu bahkan bersedia membayar 10 juta euro lebih awal demi memastikan kedatangannya, meski sebenarnya bisa merekrutnya secara gratis. Real Madrid berharap sang bek kanan asal Inggris bisa segera memberi dampak positif di ajang Piala Dunia antar klub. Namun setelah sempat menjadi pilihan utama, posisinya kini terancam. Carvajal yang baru pulih dari cedera kembali tampil impresif, sementara Alexander-Arnold juga tersingkir dari timnas Inggris di bawah arahan Thomas Tuchel. Bayern Munich resmi merekrut Nicolas Jackson dari Chelsea pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan ini juga mencakup kewajiban membeli secara permanen dengan nilai 65 juta euro, tergantung pada kondisi tertentu. Jackson sendiri akan mengenakan nomor punggung 11 dan diproyeksikan sebagai pelapis sekaligus kompetitor bagi Harry Kane. Namun mantan pemain timnas Jerman, Helmes, menyampaikan kritik tajam terhadap transfer ini. Dalam wawancaranya dengan Sport, ia menyebut angkanya luar biasa besar. 16,5 juta euro untuk pinjaman saja sudah mengejutkan, belum lagi 65 juta euro tambahan jika dia bermain beberapa kali. Kalau dilihat secara keseluruhan, kita berbicara tentang kesepakatan seperti untuk Nick Woltemade. Harganya terlalu tinggi, dia bukan Harry Kane.
AC Milan menjadi sorotan berkat aktivitas mereka di bursa transfer musim panas ini. Meski sebagian pihak menganggap pergerakan mereka terbilang standar, lini tengah justru mendapat banyak pujian dan dianggap sebagai elemen kunci penyelamat. Tanpa tambahan kekuatan di sektor tersebut, Rossoneri diyakini akan kesulitan untuk bersaing di level elit. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, Milan kini memiliki kekuatan besar berkat kehadiran pemain-pemain kelas dunia. Dua nama yang paling mencuri perhatian adalah Luka Modric, peraih Ballon d'Or, dan Adrien Rabiot. Berbekal pengalaman mereka yang luas, keduanya diyakini mampu menjadi solusi atas kebutuhan akan sosok pemimpin di skuad Milan. Selama jendela transfer musim panas, nama Manuel Akanji sering dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa. Galatasaray, Tottenham Hotspur, West Ham United, hingga AC Milan sempat disebut berminat memboyongnya. Namun pada akhirnya Inter berhasil mengamankan jasa sang pemain dengan status pinjaman. Dalam keterangan resminya, Inter menyebutkan bahwa kesepakatan ini mencakup opsi pembelian permanen yang dapat berubah menjadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi. Menurut laporan dari Sky Italia, biaya awal transfer ini sebesar 2 juta euro. Sementara opsi pembelian permanennya bernilai 15 juta euro yang akan diwajibkan jika Akanji tampil di lebih dari separuh pertandingan musim ini atau jika Nerazzurri berhasil menjuarai Serie A. Kepindahan Zhegrova ke Juventus merupakan momen yang telah lama ia impikan, mengingat klub Serie A tersebut adalah tim idolanya. Ia pun berkomitmen untuk memberikan performa terbaik bagi Bianconeri. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sebuah momen luar biasa bagi saya dan keluarga. Saya merasa terhormat bisa memakai seragam ini dan akan mengenakannya dengan penuh kebanggaan. Saya siap memberikan segalanya untuk tim ini, ujar Zhegrova. Melihat susunan skuad yang dimiliki Igor Tudor usai bursa transfer musim panas, Zhegrova yakin Juventus memiliki peluang besar untuk meraih Scudetto. Pemain berusia 26 tahun itu juga menyampaikan ambisinya selama bermain di Turin. Saya ingin mencetak banyak gol, meraih banyak trofi, dan saya percaya dengan kualitas tim yang kami miliki saat ini, kami bisa memenangkan berbagai gelar, tegasnya. Liverpool sebenarnya sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut Marc Guéhi. Namun transfer itu dibatalkan oleh Crystal Palace setelah mereka gagal mengamankan jasa Igor Julio dari Brighton. Meski transfer tersebut gagal terwujud, Paul Merson mengaku heran karena Liverpool tampaknya tak memiliki banyak pesaing dalam mengejar tanda tangan Guéhi. Padahal sang bek menunjukkan performa dan sikap profesional yang luar biasa meski tengah dikelilingi rumor kepindahan. Saya tak habis pikir mengapa hanya Liverpool yang berminat padanya. Ia menambahkan, meskipun di Arsenal, Guéhi mungkin tidak langsung menjadi starter karena ada Saliba dan Gabriel, ia tetap merupakan opsi cadangan yang sangat solid. Dengan harga yang terbilang terjangkau dibanding standar pasar saat ini, menurut Merson, Guéhi adalah peluang transfer yang sayang untuk dilewatkan. Kontrak Vinicius Junior bersama Real Madrid akan berakhir pada musim panas 2027 dan klub ingin memperpanjang masa baktinya. Namun menurut laporan dari Diario AS, perwakilan Vinicius tetap bersikeras meminta kenaikan gaji. Akan tetapi Real Madrid menolak permintaan tersebut, sehingga negosiasi pun menemui jalan buntu. Kini Los Blancos memberikan ultimatum, jika sang winger belum juga menandatangani kontrak baru hingga bursa transfer musim dingin Januari 2026, maka ia akan dijual. Beberapa klub asal Arab Saudi sudah mulai mengincar pemain berusia 25 tahun itu. Al Hilal misalnya dikabarkan siap menebusnya dengan tawaran senilai 6,6 triliun rupiah. AC Milan merekrut Christopher Nkunku dari Chelsea dengan harga 42 juta euro. Meskipun bukan rekrutan yang sepenuhnya diinginkan oleh pelatih Massimiliano Allegri, kehadiran Nkunku tetap dianggap bermanfaat. Ia pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini serang, seperti gelandang serang, second striker, maupun winger kiri dan kanan. Nkunku memiliki kemampuan dribble yang kuat, kreatif, mampu membuat keputusan cepat, dan akurat dalam memberikan umpan. Ia juga punya finishing yang tajam, serta bisa melepaskan tembakan dari jarak jauh. Dalam skema Allegri, seperti 3-4-1-2 atau 4-2-3-1, Nkunku bisa berperan sebagai pendukung striker utama. Ia juga bisa jadi solusi di sayap kiri. Dengan semua kualitas itu,
Nkunku diharapkan menjadi senjata tambahan di lini serang Milan. Manchester City resmi mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Kiper utama tim nasional Italia itu direkrut dengan nilai transfer sebesar 26 juta pound sterling dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun, disertai opsi perpanjangan 1 musim. Manajer City, Pep Guardiola, menyebut perekrutan ini sebagai langkah krusial dalam menjaga kestabilan lini belakang tim dan mempertahankan standar permainan di level tertinggi. Diakui sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia, Donnarumma diyakini akan menjadi kunci dalam upaya Manchester City mempertahankan gelar juara Premier League, serta mengejar ambisi menjuarai Liga Champions. Pemain muda berbakat Spanyol Lamine Yamal akhirnya angkat bicara terkait rumor ketertarikan Chelsea terhadap gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez. Menurut Yamal, sahabatnya itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat. Kami pernah bercanda soal kemungkinan Fermin pindah ke Inggris, tapi jelas dia sangat nyaman di Barcelona, ujar Yamal. Ia menambahkan, tidak ada lagi yang punya keinginan untuk pergi. Pernyataan ini disampaikan Yamal seperti dilansir dari unggahan pakar transfer Fabrizio Romano di platform X. Yamal juga menjelaskan bahwa saat ditanya mengenai minat klub-klub Inggris, Fermin dengan tegas mengatakan tak memiliki niat hengkang dan masih merasa betah di klub. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Chelsea telah mengajukan tawaran resmi senilai 40 juta euro untuk merekrut Fermin Lopez dari Barcelona. Alejandro Garnacho tertangkap kamera berada di Stamford Bridge akhir pekan lalu saat Chelsea mengalahkan Fulham 2-0. Ia terlihat duduk di tribun penonton setelah tiba di London untuk menyelesaikan proses transfernya dari Manchester United. Namun perhatian justru datang dari Jamie Carragher yang menyoroti sikap Garnacho selama menyaksikan pertandingan. Saya bukan penggemar Garnacho. Anda tahu apa yang membuat saya tidak suka? Ketika kamera menyorot ke tribun, dia terlihat memainkan ponsel saat laga sedang berlangsung, ujar Carragher kepada Sky Sports. Yang melanjutkan, memang bukan hanya dia yang melakukan itu, banyak orang juga melakukannya, tapi saya benar-benar tidak bisa menerima hal seperti itu. Bagi saya, itu langsung menjadi catatan negatif.